Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua di rumah? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada hari ini kita sudah masuk pada tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 1, lingkungan tempat tinggalku. Tapi sebelum itu kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Tempat tinggal adalah tempat manusia menetap untuk berteduh dari keadaan alam, serta tempat melaksanakan hak dan kewajiban dalam menjalani hidup. Tempat tinggal manusia biasanya berwujud rumah. Tempat tinggal merupakan kebutuhan utama bagi manusia. Setiap manusia tentu menginginkan lingkungan tempat tinggal yang nyaman untuk kehidupannya. Sudahkah kamu mendengar cerita daerah seperti Lutung Kasarung, Panji Laras, atau asal mula Telaga Warna? Cerita-cerita tersebut dikenal sebagai cerita rakyat. Cerita rakyat adalah cerita fiksi yang berkembang di masyarakat secara turun-temurun dan seolah-olah benar terjadi. Berikut ini adalah cerita rakyat yang berjudul Lutung Kasarung. Silakan disimak. Cerita Lutung Kasarung adalah cerita rakyat yang termasuk ke dalam jenis fiksi. Cerita fiksi adalah cerita rekaan yang dibuat oleh pengarang. Cerita di dalamnya menjadi bermakna dikarenakan daya hayal, angan-angan, atau fantasi olah pikir, ide, dan kreativitas penulis. Tokoh adalah salah satu unsur pembentuk cerita fiksi. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai gaya. Siapa yang masih ingat apa yang dimaksud dengan gaya? Hebat sekali. Gaya adalah suatu kekuatan yang mengakibatkan benda yang dikenainya dapat mengalami gerak, perubahan kedudukan, atau perubahan bentuk gaya yang juga dapat diartikan sebagai tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi keadaan suatu benda. Hal itu tergantung dari kekuatan gaya yang mengenai benda. Jika benda yang kita tarik atau dorong dengan kuat, maka gaya yang dihasilkan akan besar. Namun, jika benda yang kita tarik atau dorong dengan lemah, maka gaya yang dihasilkan kecil. Dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kalian sering melihat orang menarik, mendorong, atau mengangkat benda. Perhatikan gambar berikut ini. Yang pertama adalah gambar tukang bakso mendorong gerobaknya. Adalah contoh gaya berupa dorong. Yang kedua adalah gambar petugas menggerek bendera sampai puncak tiang. Adalah contoh gaya yang berupa tarikan. Kemudian yang ketiga adalah gambar seorang yang membuat pot bunga dari tanah liat. Adalah contoh gaya dapat mengubah bentuk benda. Kondisi alam yang berupa dataran tinggi, pegunungan, dataran rendah, dan daerah pantai ternyata mempengaruhi mata pencarian penduduk. Mata pencarian penduduk dataran tinggi berbeda dengan penduduk di dataran rendah atau pantai. Penduduk di suatu daerah cenderung memanfaatkan kekayaan alam di daerah tempat tinggalnya untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk lebih jelasnya, mari kita pelajari bersama-sama mata pencaharian penduduk yang ada pada daerah tersebut. Yang pertama, mata pencarian masyarakat di daerah pantai, yaitu nelayan, petani tambak,
dan petani garam. Kemudian yang kedua, mata pencaharian masyarakat daerah dataran rendah, yaitu petani dan peternak. Kemudian yang ketiga, mata pencaharian masyarakat di dataran tinggi, yaitu petani, pengrajin kayu, atau pertukangan. Kemudian yang keempat, mata pencaharian masyarakat kota, yaitu pekerja jasa, pegawai kantor, dan wira swasta. Dalam bernyanyi, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan agar suara terdengar indah dan merdu. Nada adalah bunyi yang beraturan. Tinggi rendah nada suatu bunyi ditentukan oleh frekuensi bunyi. Berdasarkan frekuensinya, bunyi dibedakan menjadi dua, yaitu bunyi dengan frekuensi teratur yang disebut dengan nada dan bunyi berfrekuensi tidak teratur yang disebut dengan desah atau noise. Bernyanyi yang baik adalah dengan meminimalkan noise agar suara terdengar lebih merdu. Sedangkan tempo adalah cepat lambatnya lagu yang dinyanyikan. Tempo dalam suatu lagu harus disesuaikan dengan isi lagu. Adapun birama yang digunakan untuk menghitung ketukan atau irama dari setiap lagu. Birama pada lagu biasanya dituliskan di sudut atas kiri seperti birama 2/4, 3/4, dan 4/4. Adanya keberagaman berarti terdapat perbedaan. Dalam keluarga, walaupun saudara kembar, tetap saja setiap individu memiliki sifat-sifat yang berbeda. Karakter tersebut membedakannya dengan individu lain. Karakteristik dari setiap anggota keluarga merupakan ciri khusus yang harus dimiliki oleh setiap anggota keluarga. Karakteristik individu meliputi karakter fisik, kegemaran, dan sifat. Kemudian, keberagaman karakteristik individu di masyarakat terlihat dari keberagaman sosial individu, agama, suku bangsa, budaya, dan bahasa. Keberagaman yang kita miliki adalah sebagai kekayaan bangsa. Kita harus saling menghargai dan menghormati keragaman tersebut agar terhindar dari perpecahan. Jika benda tersebut ingin bergerak, harus ada gaya yang mengenainya. Itu juga dianjurkan dalam Islam. Untuk membuat suatu pergerakan atau kemajuan dalam hidup, dibutuhkan pula gaya, dorongan dari diri sendiri atau dari orang lain. Sebagaimana firman Allah yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai mereka merubahnya sendiri. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Sampai bertemu kembali di tema 8, subtema 2, keunikan daerah tempat tinggalku. Semoga apa yang Ustazah sampaikan pada hari ini bermanfaat buat anak-anakku semua. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.